Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri sebelum kami mulai memaparkan materi kami. Nama saya Muhammad Iqbal dari semester 4. Nama saya Dewi Karyani dari semester 4. Nama saya Ria Nuraini dari semester 4. Nama saya Abdul Hasan dari semester 4. Baiklah, sebelum kami memaparkan makalah kami, izinkan saya untuk membacakan daftar isi dari makalah yang kami paparkan. Yang pertama, pengertian belajar mengajar. Yang kedua, pengertian perencanaan. Yang ketiga, pengertian pengajaran. Yang keempat, fungsi perencanaan pengajaran. Yang kelima, tujuan perencanaan pengajaran. Dan yang keenam, langkah-langkah perencanaan pengajaran. Untuk yang memaparkan materi yang pertama, kami persilakan Saudara Abdul untuk membacakan materi supaya bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian sehingga dapat memahami dari makalah kami. Terima kasih. Baiklah, untuk materi pertama adalah pengertian belajar dan mengajar. Jadi proses belajar mengajar adalah suatu interaksi antara seorang guru atau tenaga pengajar kepada siswanya. Pada proses itu ada beberapa aspek-aspek penting yang harus diperhatikan oleh seorang tenaga pengajar, di antaranya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Proses belajar mengajar pada intinya bertujuan untuk melahirkan insan manusia yang unggul yang bisa membawa manfaat kepada sesamanya dengan cara memperhatikan beberapa nilai-nilai penting, baik itu dalam segi agama ataupun dalam ilmu umum. Di antaranya adalah tentang moralitas, kepedulian satu sama lain, loyalitas, saling menghargai, saling menghormati, saling peduli satu sama lain atau empati, dan lain sebagainya. Adapun dalam segi agama, ya mungkin seorang guru memberikan pemahaman yang mendalam terhadap suatu bidang kepada siswa atau muridnya dengan tujuan utama yaitu melahirkan insan yang berkualitas dengan memperhatikan 3 aspek utama tadi supaya tidak terjadi ketimpangan dalam memahami pendidikan. Namun untuk mencapai itu semua perlulah ada perencanaan yang matang dalam mempersiapkan pembelajaran, baik itu mengenai materi pembelajaran, mengenai konsep atau metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, materi-materi pokok, dan lain sebagainya yang harus dipersiapkan oleh seorang tenaga pengajar secara matang. Apabila hal-hal tersebut tadi sudah terpenuhi, maka diharapkan akan terrealisasinya proses belajar mengajar yang akan membawa kebaikan atau kemaslahatan pada dunia pendidikan. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ria. Setelah saya akan melanjutkan materi dari Abdul Hanan, yaitu pengertian perencanaan. Terdapat berbagai pengertian perencanaan. Hamzah bin Unum mengemukakan perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Perencanaan di sini menekankan pada usaha menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Apa wujud yang akan datang itu dan bagaimana usaha untuk mencapainya merupakan perencanaan. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Egalita. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Ria. Yang kedua, pengertian pengajaran. Pengajaran erat kaitannya dengan istilah pendidikan dan latihan. Istilah pendidikan dan latihan mempunyai titik penekanan masing-masing. Menitik beratkan pada pembentukan kepribadian. Sedangkan latihan menekankan pada pembentukan keterampilan. Pendidikan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah, sedangkan penggunaan latihan umumnya dilaksanakan di lingkungan industri.
Materi yang ketiga yaitu fungsi perencanaan pengajaran. Fungsi perencanaan pengajaran pada hakikatnya perencanaan pengajaran secara umum mempunyai dua fungsi pokok, yaitu yang pertama, dengan adanya perencanaan pengajaran maka pelaksanaan pengajaran akan menjadi baik dan efektif. Yang kedua, dengan membuat perencanaan yang baik maka seorang tenaga pendidikan akan tumbuh dan berkembang menjadi tenaga pendidik profesional. Sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Iqbal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan Saudara Iqbal tadi. Tujuan perencanaan pengajaran. Adapun yang menjadi tujuan pengajaran secara umum adalah pertama, supaya proses mengajar berjalan dengan lancar. Yang kedua, supaya tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik menjadi tenaga pendidik yang profesional, khususnya dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Yang ketiga, agar dalam proses belajar mengajar memperoleh hasil yang sangat bagus dan efisiensi, sehingga baik dari peserta didik itu sendiri dapat memahami dan dapat sangat baik dalam menerima pembelajaran tersebut. Yang kelima, langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Sebelum masuk kelas, melakukan proses belajar, seorang peserta didik sebaiknya mempersiapkan secara tertulis dalam perencanaan pengajaran sekurang-kurangnya. Yang pertama, TIU dan TIK. Yang kedua, materi pembelajaran yang sangat penting untuk disiapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran atau metode yang harus dimiliki oleh seorang pengajar untuk mengajarkan pelajaran tersebut. Yang keempat, alat pelajaran atau sumber, serta yang kelima, evaluasi setelah belajar mengajar. Karena seorang pendidik yang akan mengajar tanpa menetapkan tujuan instruksional lebih dahulu, mengajar tanpa berpedoman, itu tidak akan dapat mengajar secara baik dan benar. Jadi seorang pengajar harus memiliki suatu pedoman yang baik sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran tersebut dengan baik dan dengan mudah untuk belajar dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari makalah kami. Jikalau ada salah atau kekurangan dari makalah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Pikir-pikiran amal soleh, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.